tidak harus dibentrokin nih Ustadz, ya. Kan ada paham dari Ustadz ya, balik lagi di video tersebut ya Ustadz ya, yang mengatakan bahwa lagu ini tidak dihalalkan. Nah, terus ada pemusik-musik lah, gimana kita bikin lagu nyari uang dari sini? Kalau tidak boleh oleh agama dan Ustadz mengatakan itu tidak baik. Saya tidak pernah mengatakan lagu, saya mengatakan alat musiknya, gitu kan. Jadi saya bilang di klarifikasi saya yang terakhir itu, lagu Indonesia dan syair-syair tidak ada masalah sama sekali. Bahkan itu adalah hal yang harus kita hormatin karena disusun oleh para pejuang kita. Dan dengan itulah semangat pejuang memperjuangkan Indonesia kan. Tapi yang dibahas oleh ulama adalah masalah alat musik. Ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Sebatas itu saja. Dan saya tidak sedang membahas tentang masalah musiknya gitu kan. Ya sudah. Termasuk kalau Indonesia melantunkannya, saya yakin kita semua akan melantunkan sama. Gitu kan. Nah, kalau misalnya Indonesia melantunkan atau misalnya ada penyanyi di Ustadz gitu menggunakan alat-alat musik yang menurut Quran gitu misalnya ini tidak baik, kan ini kan ada paham-paham yang berbeda Ustadz. Nah kan mereka akan protes mengatakan bahwa kita pemusik loh, kita nyari duitnya dari sini. Ya itu dia tergantung berpegang pada pendapat. Gini loh Mas Din. Kan kalau kita misalnya contoh yang lain punya satu penyakit ya. Kemudian kita datang kepada dua dokter yang berbeda. Kemudian dua dokter ini menilai dengan yang berbeda, memberikan resep yang berbeda. Apakah kita harus langsung memvonis dokter yang satu salah atau tidak kan gitu. Nah, dalam sikap seorang pemusik atau sikap siapa saja, seorang aktivis, seorang pengusaha, selama dia muslim, tentu dia akan kembali kepada agamanya. Dan kami ini adalah corong-corong penyampai agama kan gitu. Nah pada saat dia tanya ke saya akan sampaikan apa yang saya pahami selama ini. Menurut ilmu Anda gitu kan, menurut ilmu Ustaz. Ya, tentu saja. Saya nggak mungkin mengumumkan semua Indonesia harus mengikuti pendapat saya, tidak. Tapi lingkupnya sederhana. Mas Dedi hadir di taklim saya, Ustaz Khalid ini hukumnya apa? Terus saya jawab, kan gitu. Sebatas itu. Menjawab apa yang ditanyakan. Iya. Dan pada saat misalnya Mas Dedi datang ke Ustaz lain dan dia jawab, itu hak dia. Dan Mas Dedi mau milih pendapat yang mana, silahkan. Artinya Ustadz kalau di sini ada seorang pemusik nih ya, penyanyi pakai alat musik, Anda tidak memusuhi orangnya? Enggak, sama sekali. Sama sekali. Saya tidak pernah, alhamdulillah, memusuhi orang. Jadi gini, pemahamannya sederhana. Kalau ada dalam Islam yang saya tahu selama ini ya, orang melakukan sebuah pelanggaran, dia dusta misalnya, pendusta, penipu. Apa yang harus kita lakukan? Kita sedang meluruskan kesalahan itu. Bukan fisiknya. Kita nggak boleh sama sekali membenci fisik. Kan fisik nggak ada hubungannya gitu. Tapi sikap dia dan sifat dia yang pendusta itu yang kita perangi. Tanda kutip ya diperangin sini. Artinya kita luruskan, kita nasihatin itu pun dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Artinya Ustadz tidak akan marah-marah ketika misalnya contohnya ada pagelaran musik dengan alat musik. Anda tidak akan datang ke sana marah-marah. Bisa dicari Mas Didi. Kira-kira saya pernah nggak datangin counter musik atau ini saya mengatakan ini nggak boleh loh, haram. Saya nggak pernah ikut-ikutan begitu. Kami cuman sebatas di pengajian kami, apa yang kami fahami kami jawab. Ya. Oke, saya paham. Kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa misalnya sampai kan itu Ustadz dibahasnya sampai ke gaya berpakaian dan sebagainya. Kalau orang tidak mau ikuti gaya berpakaian Anda, tidak mau jenggotan, tidak apa-apa juga artinya kan? Itu hak dia. Haknya dia. Hak dia pribadi. Saya gini Mas Didi, kan saya belajar nih. Maka saya sampaikan kalau berjenggot itu adalah sunnah Rasulullah. Karena beliau memelihara jenggot dan beliau menyampaikan kepada umatnya, cukurlah kumis, pelihara jenggot. Sudah, tugas saya menyampaikan. Apakah saya punya kewajiban untuk memaksa orang? Nggak, sama sekali. Atau saya punya keinginan? Sama sekali nggak pernah. Makanya saya nggak pernah pribadi muter, bawa masa ke satu tempat. Misal contoh tadi masalah musik. Saya nggak pernah sama sekali bawa jemaah saya yang bisa ribuan orang langsung ke satu karaoke. Nih, haram nih, berhentikan. Saya nggak pernah lakukan. Kenapa tidak pernah, Ustaz? Ya, bagi saya sudah menyampaikan. Di sana saja selesainya? Iya. Kan saya mengatakan saya tahunya ini nggak boleh. Udah. Tapi kalau orang tetap mau lakukan, dan dia apalagi dia berpegang pada ada ustadz lain yang menyampaikan, hak dia. Kita kan negara demokrasi. Ya. Oh, berarti Anda mendukung negara demokrasi, berpikir demokrasi. Hanya saja Ustadz menyampaikan apa yang Anda tahu di pendidikan yang Anda dapatkan gitu benar ya Ustadz ya? Ya, masalah nanti orang terima tidak terima itu hak dia. Ya. Hak dia, tidak mungkin kita memaksakan, gitu kan? Dan itu sudah subhanallah. Kita ambil contoh YouTube deh, Mas Didi kan YouTuber, Masya Allah ini. Jadi kenapa YouTube itu meletakkan jempol atas dan jempol bawah? Walaupun konten kita sudah sangat bagus, Mas, pasti ada yang begini. Enggak semuanya begini. Artinya nggak mungkin kita mau narik manusia ini semuanya sama dengan kita, ya. Dan tidak mungkin juga tidak ada yang kontra. Jadi harus ada pro kontra. Yang mau nerima, alhamdulillah. Tidak mau terima, silakan. Cuman yang saya sayangkan memang kalau selalu kita
digiring kepada sebuah opini, kalau udah ini orang sedikit aja yang dianggap satu kesalahan, ini berarti sudah anti NKRI, ini berarti sudah pemahaman radikalis. Padahal lingkupnya tidak sebesar itu gitu. Saya bicara lingkup di pengajian saya dan orang sedang bertanya. Dan betul-betul memang kita bicara bukan globalnya. Masalah lagu Indonesia Raya tadi sebatas itu saja. Dia di sekolah dan pada waktu itu. Oke, saya begitu. Mungkin besok orangnya akan datang mengatakan, misalnya dia bertanya lagi, Ustadz, anak saya kemarin ikut Indonesia Raya. Oh, silahkan. Saya akan katakan itu pasti. Saya tidak katakan, kan kemarin sudah saya jawab, Pak. Karena kan kasuistik dan kondisi dan dalam kondisi. Mirip dengan orang kalau sholat, dia nggak bisa berdiri, dia duduk. Dia nggak bisa duduk, dia berbaring. Ya kan? Dia lupa, dia kerjakan kapan dia ingat. Kan ada solusi-solusi gitu. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi kita memberikan solusi pada saat itu aja sebenarnya. Pada saat itu. Oke, jadi menjawab pertanyaan ya. Tapi saya menarik di sini. Artinya kalau kita tarik yang paling sederhana aja deh, misalnya yang dari dulu pasti permasalahan adalah misalnya berhijab tidak berhijab gitu. Ustadz akan mengajarkan berhijab, tapi Anda tidak akan marah-marah pada orang tidak berhijab intinya. Begitu intinya ya. Iya pasti. Mustahil kita akan marah. Karena gini, saya berprinsip gini Mas Edi. Tolok ukur hidup kita itu tolok ukur kehidupan Nabi Muhammad SAW. Beliau pada saat hidup itu ada 4 golongan manusia pada saat itu. Yang pertama, saya langsung mulai dulu dari orang-orang Yahudi. Di Madinah itu ada 4 suku, ada 3 suku, Kainuqa, Nadir, dan Quraidah. Dan mereka pada saat Nabi Muhammad SAW masuk ke Madinah tidak memaksa mereka dengan Islam. Nabi Muhammad SAW mengajak mereka masuk Islam. Pada saat mereka nolak, dibiarkan. Karena Allah bilang dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Tugas kita menyampaikan, orang terima alhamdulillah, tidak terima ya sudah. Tidak ada paksaan. Itu Nabi SAW sudah ajarkan kita bermuamalah dengan cara itu. Yang kedua, ada orang-orang fasik. Fasik ini kayak orang yang jauh dari agama gitu Mas. Jadi dia masih berzina, masih berbohong, masih segala macam. Itu di zaman Nabi ada. Dan mereka lihat Nabi, mereka tahu wahyu sedang turun. Tapi Nabi mengajarkan kita bagaimana bermuamalah dengan mereka. Kalau yang nampak dari kemungkaran mereka nyata, misalnya mereka berzina terus ketahuan gitu ya. Nah itu baru diproses hukum. Kalau yang nggak ketahuan, Nabi SAW tidak mau proses hukum. Sampai pernah ada sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, saya berzina, hukum saya. Nabi lagi tatapan wajah sama dia langsung beralih. Nabi mengatakan, mungkin kau hanya menciumnya. Terus dia datang lagi, ya Rasulullah, saya udah berzina. Nabi balik lagi, buang muka dari dia gitu. Mungkin kau hanya memeluknya. Jadi Nabi coba alihkan, kamu kalau buat dosa, kamu nggak ketahuan, pergi tobat gitu loh. Ya tobat aja udah gitu ya. Nggak ada pengakuan dosa, nggak ada, itu nggak ada dalam Islam. Tapi karena dia tetap ngotot, barulah kemudian dia berikan kesaksian terhadap dirinya sendiri, lalu kemudian Nabi SAW hukum. Tapi ini cara Nabi bermuamalah, gitu kan. Nabi nggak pernah datang ke rumah orang-orang, kamu sudah sholat belum? Kamu berbohong nggak? Kamu berzina, ini istrimu atau bukan? Nabi nggak pernah begitu. Yang nampak depan mata, salah diluruskan. Yang tidak nampak, ya udah nggak dihakimin, kan gitu. Nah itu metodenya. Jadi bagi saya, apa yang saya fahamin, kalau ada yang salah secara agama, saya ingatkan saja di medsos. Mereka ikut, alhamdulillah. Mereka tidak ikut, nggak ada selain kemampuan juga wewenang saya untuk datang kemudian memaksa orang itu. Yang ketiga itu ada orang-orang munafik di zaman Nabi. Jadi mereka mengaku Islam, tapi mereka tuh selalu menusuk Islam. Jadi apapun yang Nabi putuskan pasti diserang, gitu. Orang Nabi ngajak pergi berperang nih, perang Tabuk. Untuk apa keluar panas-panas? Muhammad ini ngajak kita perang untuk apa sih gitu loh. Jadi mereka protes gitu. Nabi SAW pernah kehilangan unta. Kemudian ada satu orang munafik mengatakan, masa sih ini orang mengaku sebagai Nabi, tapi nggak tahu untanya hilang di mana gitu. Terus Nabi bilang, ketahuilah saya manusia biasa, saya cuma tahu apa yang diinformasikan oleh Allah melalui wahyu. Dan saya memang tidak tahu unta saya di mana. Tapi sekarang wahyu sudah turun menyampaikan, unta saya ada di lembah ini, terikat tali kekangannya di dahan pohon ini, ambillah. Maka para sahabat pun pergi mengambilnya. Tapi bahasa beliau, saya manusia biasa. Nah, beliau pun menghakimi, bermuamalah dengan orang munafik ini. Ada hadir dalam majelis beliau, diterima. Sholat bersama muslimin, diterima. Pergi jihad, silahkan. Tapi kalau ketahuan apa yang mereka lakukan salah dan nyata, kepergoklah ya, maka diluruskan. Yang terakhir itu adalah orang-orang beriman. Ini yang keempat. Nah, orang beriman ini yang selalu senantiasa meluruskan 3 golongan ini. Yang kafir diajak beriman, yang fasik tadi diajak tinggalkan maksiat, yang munafik ini diluruskan, diajak untuk kembali memurnikan keimanannya. Mereka terima, alhamdulillah. Mereka tidak terima, selesai.